akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul tentang konsep aksiologi ilmu administrasi pendidikan, teori kebenaran administrasi pendidikan. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Atia Iman Gading, yang kedua, Lara Susi Indra, yang ketiga, Reno Rahmadania. Selanjutnya, pembacaan yang pertama yaitu mengenai konsep aksiologi administrasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Reno Rahmadania. Kepada Reno Rahmadania dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aksiologi administrasi pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran kenyataan seperti dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, serta fisik material. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan nilai landasan tataran aksiologi ilmu administrasi, yaitu bagaimana ilmu administrasi itu digunakan sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Nilai yang menjadi energi atau motivasi suatu ilmu dapat tumbuh berkembang sesuai dengan letak nilai yang menentunya, di mana selalu menjadi pertimbangan dasar sehingga suatu ilmu dan selalu aktif berhadapan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada berdasarkan fakta, serta perbedaan secara filosofis antara pertimbangan fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang realita tertentu walaupun hanya dalam bentuk apa adanya, hanya pernyataan tentang kualitas yang berkaitan dengan suatu hal. Menurut Suresmantri pada tahun 1990, landasan aksiologi adalah untuk pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara pengetahuan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang telah berdasarkan pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma atau moral profesional? Dari pertanyaan tersebut mengatakan bahwa aksiologi merupakan suatu proses di mana ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, serta kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran secara ilmiah merupakan hal sesuatu yang sangat baik. Selanjutnya, aksiologi itu adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, dan juga aksiologi jadi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat manfaat yang sebenarnya dan pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia, selalu kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentu pula akan mendapatkan manfaatnya sebaik-baiknya jika menggunakan dengan jalan yang baik pula. Teori kebenaran terbagi atas 5 macam. Yang pertama, teori pragmatis, yaitu kebenaran selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Yang kedua, teori korespondensi, yaitu sebuah pertanyaan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada dan dapat membuktikan kebenaran tersebut. Yang ketiga, teori koherensi, yaitu kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis dan sistematis. Yang keempat, teori performatif adalah kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus, yaitu kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perseptif tertentu dan terdapat ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Terima kasih kepada Lara Susi Indra yang telah menjelaskan mengenai teori kebenaran. Selanjutnya yaitu kepada Atia Iman Gading yang akan menjelaskan tentang teori kebenaran administrasi pendidikan. Kepada Atia dipersilakan. Teori kebenaran ilmu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan didefinisikan sebagai pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap
Semua proses usaha kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam usaha mencapai keberhasilan pendidikan. Batasan ruang lingkup atau bidang garapan administrasi pendidikan meliputi sumber daya manusia, sumber belajar, fasilitas, dan berbagai unsur-unsur yang lainnya. Unsur-unsur tersebut secara sistematis dijalankan melalui 3 fungsi kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, memerlukan suatu proses minimal meliputi perilaku manusia dalam berorganisasi, sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi. Perilaku manusia dalam berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan sumber daya yang meliputi manusia, program pendidikan, dan fasilitas. Beberapa hal yang harus dipahami agar tercapainya proses pendidikan yang optimal adalah hakikat pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga pendidikan, belajar mengajar, dan kelembagaan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam mencapai keberhasilan, baik berupa benda atau material seperti uang dan fasilitas, spiritual seperti keyakinan dan nilai, dan ilmu pengetahuan seperti ilmu dan teknologi maupun manusia. Oleh karena itu disebut dengan melibatkan sumber daya material maupun sumber daya manusia. Mengingat setiap sumber daya itu keadaannya terbatas, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Atia Imaninti Gading yang telah menjelaskan tentang teori kebenaran administrasi pendidikan. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.